Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, mari kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membicarakan tentang surat Al-Kahfi sebagai pengantar sebelum kita membaca dan memahami insya Allah keseluruhan ayat-ayat yang ada pada surat Al-Kahfi ini. Kita memilih surat Kahfi adalah seperti halnya surat Al-Fatihah, surat Yasin, surat Ar-Rahman yang telah kita baca dan kita fahami, karena surat-surat itu adalah surat-surat yang berkembang di masyarakat kita, yang dengan alasan-alasan tertentu yang sudah kita jelaskan, mereka membaca untuk hari-hari atau pada hari-hari tertentu. Dan ini yang disebut dengan living Quran, yaitu Al-Quran yang hidup di dalam masyarakat muslim di sekitar kita. Dan sekarang kita akan juga memilih surat yang juga merupakan surat yang biasa dibaca oleh masyarakat kita, yaitu surat Al-Kahfi. Bapak Ibu sekalian, surat Al-Kahfi ini juga disebut sebagai surat Ashabul Kahfi, karena di antara kandungan daripada surat ini ada kisah tentang para penghuni gua, yaitu Al-Kahfi. Jumlah ayat di dalam surat ini sebanyak 110 dan merupakan surat yang ke-18 dalam urutan Al-Quran. Kesemua ayat di dalam surat Al-Kahfi ini turun di Makkah, sehingga disebut sebagai ayat Makkiyah atau surah Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Surat ini merupakan pertengahan surat yang ada di dalam Al-Quran. Ia berada di akhir juz ke-15 dan di awal juz ke-16. Dan di dalam surat ini ada kata wal yatalattaf. Ulama berpendapat bahwa huruf ta di dalam kata wal yatalattaf adalah huruf tengah dari sekian ribu huruf yang dikandung oleh Al-Quran. Surat Al-Kahfi ini mengandung cerita-cerita atau kisah-kisah yang penting, yang ia merupakan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri, di mana ia mampu mengungkapkan sejarah umat-umat terdahulu atau kisah-kisah yang belum atau tidak diketahui oleh masyarakat Arab jahiliyah pada saat Al-Quran diturunkan. Atau sebagian kisah-kisah tersebut ada di dalam kitab-kitab suci yang lain yang dibawa oleh Taurat maupun Injil, tetapi Al-Quran datang dengan mengkisahkan secara benar apa yang telah terjadi pada setiap kisah tersebut, yaitu kisah tentang Ahlul Kahfi, ada kisah tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ada juga kisah tentang pemilik dua kebun, dan juga kisah tentang Zulkarnain. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah,
Surat Al-Kahfi ini baik melalui cerita atau kisah-kisah yang diceritakan dan ayat-ayat yang tidak terkait dengan kisah-kisah tersebut secara umum mengajarkan tentang doktrin-doktrin yang penting. Di antaranya adalah doktrin tentang tauhid, keesaan Allah. Kemudian tentang janji-janji Allah tentang surga dan neraka. Surga bagi mereka-mereka yang beriman dan berbuat kebajikan atau amal soleh. Demikian sebaliknya, neraka bagi mereka yang mengingkari keesaan Allah dan mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Juga tentang Al-Quran sebagai kitab yang lurus, yang benar, dan tidak ada keraguan di dalamnya, juga tidak ada penyelewengan di dalamnya. Sebagaimana juga menceritakan bahwa kitab-kitab yang lain yang telah diturunkan oleh Allah telah mengalami perubahan dan penyelewengan yang dilakukan oleh tokoh agama maupun masyarakat pada masanya. Surat Al-Kahfi juga menerangkan tentang kebenaran para rasul yang telah diutus, juga tentang sebab-sebab kemenangan, juga tentang pentingnya kesabaran, juga tentang hal yang harus kita yakini bahwa ilmu Tuhan adalah tidak terbatas. Di antara keutamaan membaca surat Al-Kahfi, ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang membaca 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Ada juga hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Ini adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Tentu kita percaya bahwa semua hari adalah baik, dan adalah baik jika kita dapat membaca Al-Quran kapanpun, hari apapun. Tapi demikian, riwayat menyatakan bahwa untuk surat Kahfi akan memiliki keutamaan hal-hal tersebut ketika kita baca di hari Jumat atau di malam Jumat. Yang karena keyakinan inilah kemudian surat Al-Kahfi menjadi surat yang hidup di kalangan masyarakat kita, yang sering dibaca oleh orang Muslim baik secara individu maupun berjamaah, yaitu majelis-majelis taklim yang membaca bersama surat ini baik pada malam Jumat maupun di hari Jumat pagi atau pada jam yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan untuk pengantar dari surat
Al-Kahfi yang ayat-ayatnya insya Allah akan kita baca dan kita fahami secara rutin setiap hari Minggu setelah sholat subuh. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.